Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Indri. Ya, selamat siang. Apa kabar, Pak Amin? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Oh iya, Pak Amin, saya juga bersyukur nih, Pak Amin dalam keadaan sehat-sehat walafiat juga. Nah, dengar-dengar ini katanya Pak Amin mau ada sesi coaching dengan Pak Eko ya? Iya, Bu, benar. Saya nanti siang akan melakukan coaching bersama Pak Eko. Mhm. Baik Pak, ini kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti Pak ya. Maka dari itu nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan dengan Pak Eko. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Pak? Saya sudah siap, Ibu, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Indri yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya ketika nanti akan melaksanakan coaching dengan Pak Eko. Baik, Bapak. Nanti sebelum Pak Amin mulai proses coachingnya, saya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Ya, boleh Bapak? Boleh, Ibu, monggo. Baik. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, jadi Pak ya, nanti ada poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Pak Amin nanti sudah melaksanakan coachingnya itu sesuai dengan alur tirta, ya atau tidak mungkin begitu. Nah, alur tirta itu sendiri terdiri dari tujuan umum, kemudian ada Nggih, identifikasi masalah, dan juga nggih, ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak ya. Apakah itu nanti nggih. sudah dilakukan dengan runtut atau belum. Nah, kemudian apakah Bapak nanti dalam coaching itu juga berdasarkan prinsip-prinsip dari coaching. Prinsip-prinsip coaching sendiri seperti yang kita ketahui Bapak ya, ada prinsip kemitraan. Kemudian ada juga menggali potensi koci dengan proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi koci ya Pak ya. Nah, selanjutnya Iya. dalam kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot itu tentunya perlu ya mendengarkan secara aktif dengan rasa. Nah, rasa di sini maksudnya Pak ya, yaitu receive, ask, summarize, dan juga appreciate Bapak. Receive itu memberikan apa ya? Bapak itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Bapak. Kemudian juga Bapak bisa memberikan pertanyaan secara terbuka. Kemudian summarize di sini Bapak bisa merangkum apa pernyataan coachingnya tadi. Nah, kemudian Bapak juga bisa appreciate, yaitu memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah Bapak sudah jelas dengan rubrik penilaian yang saya jelaskan, Bapak? Alhamdulillah, ya sudah Ibu. Pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta yang sudah saya pelajari, Ibu. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Ya. Baik Bapak. Nah, selanjutnya izinkan saya bertanya lagi. Nah, pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti ketika Bapak menjadi coach saat coaching? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Ibu, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh saya saat melaksanakan coaching, yang kedua mendengarkan dengan aktif ketika pelaksanaannya nanti, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coach. Baik, wah luar biasa sekali Pak Amin. Kira-kira ini ya, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, itu bagian mana sih yang secara spesifik yang ingin Bapak, ingin saya observasi begitu? Untuk yang spesifik, Ya, yang ingin saya diobservasi itu, Bu, yaitu
pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot, Ibu. Baik, Pak. Berarti fokus kompetensi coaching yang Pak Amin ingin saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna dan juga berbobot ya, Pak ya. Nah, kemudian Bapak, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini, Pak? Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Bu. Jadi daripada berbicara, saya akan lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan Uji, serta saya bebas dari tidak menjudgment seperti itu, Bu. Baik. Kemudian asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berasal dari saya mendengar secara aktif apa yang disampaikan oleh Guji, seperti itu, Ibu. Baik, jadi kira-kira demikian Pak ya kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Eko ya Pak ya. Setelah Bapak selesai melakukan Yeah. coaching, nanti kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya Pak ya. Dan sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya Pak ya? Insya Allah sudah, Bu, sudah cukup. Ya. Yeah. Selamat melaksanakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ibu, mohon doanya nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Amin. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Eko? Oh, alhamdulillah Pak Amin dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua, Pak Eko ya. Amin amin. Amin. Iya. Pak Eko tadi jabri saya nggih. Itu kira-kira ada apa? Kok sepertinya kok penting banget gitu loh. Nggih. Iya Pak Amin, ini saya ada sedikit permasalahan ini tentang proses belajar mengajar di sekolahan Pak Amin. Oh nggih. Kira-kira apa nggih Pak permasalahan yang jenengan hadapi itu apa nggih? Gini Pak Amin, permasalahan yang saya hadapi itu tentang mata pelajaran yang saya ampu di PJOK itu. Nggih. Ya, salah satu materi nggih, materi ini terkhusus terkhusus dalam materi bola voli nggih. Bola voli tentang passing itu Nggih. motivasi terus kemauan anak yang perempuan ini khususnya gini. Ini menurut gender. Jadi perempuan ini kadang enggan melakukan Pak Amin. Jadi dia motivasinya kurang Pak Amin. Jadi materi saya itu sulit tersampaikan untuk yang khususnya bagi genre yang perempuan, Pak Amin. Begitu, Pak. Oke, siap Pak Eko ya. Sebelum kita melanjutkan proses percakapan kita, Pak Eko. Nah, nantinya yang menjadi harapan Pak Eko ketika kita melaksanakan percakapan seperti ini, kita dari ngobrol-ngobrol ini dengan mengutarakan permasalahan jenengan, kira-kira apa nggih nantinya yang menjadi harapan jenengan nantinya setelah kita bercakap-cakap seperti ini, bagaimana Pak Eko? Gini Pak Amin, yang saya harapkan itu nanti nggih pada proses kegiatan belajar mengajar saya, proses KBM saya itu terutama mapel PJOK nggih, itu materi saya itu tersampaikan kepada ke seluruh murid saya, baik genre perempuan dan genre laki-laki, itu bisa apa nggih, istilahnya materi itu bisa dikuasai, terus karena di PJOK itu bukan materi saja yang perlu dikembangkan, tetapi juga prakteknya itu loh, keterampilannya, skillnya itu perlu diasah Pak Amin. Jadi mungkin penilaian di PJOK itu condong ke praktek atau skillnya itu. Jadi untuk itu saya yang saya inginkan harapkan itu materi saya tersampaikan baik yang laki-laki dan perempuan ke seluruh murid saya dalam satu kelas. Mungkin itu Pak Amin yang harapan saya Pak Amin. Oke,
Itu ya seperti itu. Kemudian dari permasalahan tadi Pak Eko, permasalahan yang jenengan sampaikan tentang minatnya anak perempuan yang kurang berminat di olahraga bola voli nggih. Kira-kira, nah untuk ke arah sana memperbaiki hal tersebut, kesempatan seperti apa yang Anda miliki saat ini atau kekuatan yang Pak Eko miliki lah seperti saat ini agar nantinya seperti harapan Pak Eko nanti seperti apa? Kekuatan saya mungkin satu, saya itu biasanya mengikuti istilahnya pelatihan mengenai proses pembelajaran atau pelatihan tentang permainan bola voli gitu, untuk bisa kedepannya itu bisa saya praktekkan ke anak-anak Pak Amin. Itu kekuatan saya. Dan yang selanjutnya mungkin kekuatan saya itu berupa suatu perencanaan Pak Amin. Suatu perencanaan, mungkin perencanaan yang saya akan laksanakan atau RPP atau modul ajar yang bisa apa istilahnya ya, bisa memberikan memadai anak-anak ini supaya motivasi meningkat dalam permainan materi permainan bola voli, khususnya passing bawah dan passing atas Pak Amin. Mungkin itu Pak Amin yang kekuatan saya yang mungkin bisa saya kembangkan untuk saya kedepannya untuk menyampaikan materi yang ini Pak, permasalahan saya itu Pak. Mungkin itu Pak Amin. Masya Allah, subhanallah, sudah banyak sebenarnya pengalamannya Pak Eko itu sudah sangat luar biasa dan mungkin hanya tinggal eksekusi saja mungkin halnya seperti itu. Namun ya tentunya dalam perjalanan itu tidak akan mulus Pak Eko, nanti akan ada halangan, akan ada kerikil-kerikil tajam yang mungkin nanti bisa menghalangi Pak Eko dalam meraih tujuan Pak Eko ketika melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Kira-kira menurut Pak Eko ini apa hambatan dan halangan nantinya yang mungkin muncul pada saat Pak Eko nanti melaksanakan kegiatan tersebut? Nah, mungkin halangannya itu satu mengenai sarprasnya. Jadi di sekolah kami itu di sekolahan satu atap, jadi sekolahan istilahnya pinggiran. Jadi sarana dan prasarana itu kurang Pak. Jadi saya itu memakai bola yang itu saja, yang bola yang menurut saya itu tidak standar bagi saya sebagai guru olahraga, kan biasa mengetahui kualitas bola Pak. Kualitas bola ini bola tidak bagus dan bola yang bagus, dan bola yang menurut saya yang bagus itu bola yang mulai standar kayak istilahnya kalau di sini mungkin menyebut merek Mikasa dengan Gold itu ya. Jadi intinya itu kalau dibuat passing itu tidak sakit Pak, tidak sakit di tangan. Tetapi kalau yang aset saya yang saya ada di sekolah sekarang itu bolanya cuma 2 dengan kualitas yang sangat kurang. Jadi kalau dipakai passing itu tangannya itu sakit anak-anak. Jadi mungkin karena tangan sakit itu jadi anak-anak tidak mau mencoba Pak Amin. Itu Pak Amin. Terus yang tantangan selanjutnya mengenai sarana dan prasarana. Mungkin lapangan juga kurang memadai di sana Pak. Jadi saya buat lapangan sendiri, tetapi lapangannya ini juga istilahnya tidak rata gitu loh, tidak rata. Dan sekolah kami kan cenderung pegunungan. Jadi mencari tanah yang rata ini sulit sekali Pak. Terus untuk tantangan yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga mungkin mungkin dari saya sendiri Pak Amin, mungkin tantangan. Jadi intrinsik saya mungkin saya kurang menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak Amin. Jadi nanti kedepannya mungkin saya akan memberikan istilahnya treatment yang mungkin metode atau treatment yang beda dengan sebelumnya Pak Amin. Mungkin itu Pak Amin tantangannya Pak Amin. Ternyata seperti itu Pak Eko, tantangan dan hambatan yang nantinya bakal muncul ketika melaksanakan melaksanakan pembelajaran tadi. Kira-kira tadi kan Bapak sudah mengutarakan tantangannya dan hambatannya. Menurut Bapak, tentunya
ada tantangan, ada hambatan, tentunya kan kita ada solusinya. Menurut Bapak bagaimana cara menyelesaikan atau menghadapi tantangan yang tadi muncul, Bapak? Bisa disarankan, monggo. Iya. Untuk tadi solusinya ini, untuk ada beberapa mungkin opsi, Pak, beberapa opsi yang saya mungkin akan laksanakan di dalam rencana ini. Yang pertama yaitu menggunakan apa istilahnya? Kan bola kan tidak ada, bola kalau bola beli sekarang sekolahan mungkin kesulitan karena bola voli kan mahal. Jadi saya mensiasati dengan bola plastik, Amin. Jadi bola plastik atau bola spon itu yang harganya mungkin bisa terjangkau lah. Mungkin oleh sekolah bisa terjangkau. Jadi saya membeli bola itu sebagai istilahnya itu bola pengganti bola voli gitu. Tapi kalau bola plastik tidak akan sakit untuk anak-anak. Ya, bola plastik atau bola spon ini tidak sakit. Terus yang selanjutnya mengenai saran-saran saya akan istilahnya membuat seperti kepada anak-anak untuk meratakan lapangan supaya lapangan ini aman untuk anak-anak melakukan aktivitas pembelajaran dan aktivitas main-main voli. Terus selanjutnya saya akan buat modul ajar. Ini modul ajar atau formula ini yang bisa saya terapkan mungkin yang fokus pada bahkan kepada murid-murid tentunya metode yang gampang dengan sebelumnya mungkin bisa passing dengan bola dengan gerakan guru seperti itu. Jadi ada tahapannya jadi kalau tidak langsung menakan bola mungkin itu Pak Amin untuk solusinya mungkin yang ingin saya tetapkan Pak Amin. Oke, tentunya tadi permasalahannya sudah ada oleh Eko, tantangannya, kemudian ada solusinya. Nah, kemudian kira-kira ini Pak Eko, tentunya kita sekolah kita tidak dapat bergerak sendiri ya. Pak Eko membutuhkan bantuan. Kira-kira bantuan seperti apa yang namanya Pak Eko butuhkan dalam menggapai cita-cita yang ingin dicapai oleh Pak Eko? Tinggi. Tentunya yang pertama yaitu tidak kepala mungkin saya membutuhkan bantuan mengenai tulisannya untuk memberikan mengenai belajar yang ingin saya sampaikan dan perlu tanda tangan beliau juga mungkin itu. Terus selanjutnya mungkin rekan sejawat, Amin, rekan sejawat yang ada di sekolah saya mungkin beliau bisa membantu memberikan masukan kepada saya mengenai modul ajar yang baik yang bisa berpihak kepada murid dan bisa menyampaikan khususnya materi saya ini bisa diterima dan motivasi anak-anak ini bisa meningkat. Mungkin itu Pak Amin yang bantuan yang dibutuhkan dari saya Pak Amin. Ya, benar sekali Pak Eko, memang harus banyak melibatkan seperti itu. Dan yang terakhir Pak Eko ini rencana yang ingin dilaksanakan oleh Pak Eko itu tentunya akan membutuhkan komitmen yang besar dari Pak Eko. Nah, itu bagaimana dengan komitmen Pak Eko itu seperti apa? Komitmen saya ya ingin melaksanakan ini dengan rencana ini dengan segera supaya proses pembelajaran ini bisa materi saya bisa tersalurkan ke murid-murid saya dengan baik, Bang. Terus mengenai komitmen selanjutnya yaitu saya akan istilahnya menjadwal, menschedule atau memberi tahapan kepada anak-anak. Jadi ada pembelajaran ini ada tahapannya itu mungkin akan saya buatkan schedule yang mungkin akan saya segera laksanakan dengan dengan komitmen saya tentunya, dengan dedikasi saya. Mungkin itu Pak Amin. Ya, mungkin ya itulah. Mungkin dalam proses coaching kita mungkin sudah cukup mungkin Pak Eko. Mungkin ada beberapa hal lagi yang ingin disampaikan oleh Pak Eko. Gini Pak Amin, saya kira untuk coaching hari ini sudah cukup Pak Amin. Mungkin kalau ada permasalahan lagi saya bisa menghubungi Pak Amin kembali. Tidak apa-apa Pak Amin ya. Mungkin kalau ada masalah saya hubungi Pak Amin.
Siap. Mungkin cukup sekian Pak Eko ya. Nanti Nggih. kita bertemu lagi di lain waktu. Nggih. Terima kasih. Sekian dari saya. Nggih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata saya Pak Eko ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Indri. Wah, kalau saya amati tadi ini percakapan yang luar biasa ya coachingnya ini Pak Amin. Tadi sudah berjalan dengan sangat lancar. Nah, sebelum saya tanya-tanya ini Pak Amin ya, kalau saya boleh tahu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Nah, tadi Bu, seperti yang sebelum coaching tadi saya sampaikan kepada Ibu, mungkin ya ada rasa khawatir, namun saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai dan saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Kuci sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh Kuci bisa tersampaikan pada saat coaching tadi, Bu. Iya. Nah, tadi itu Pak ya, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Amin harapkan, nah pada kompetensi coaching Bapak kira-kira apa saja nih yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa saya sudah mampu fokus pada Kuci. Saya mendengarkan dengan baik, dengan seksama, dengan hati, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta dan tujuan-tujuan dan indikator pengembangan yang diharapkan oleh Kuci. Seperti itu, Ibu. Iya, baik Bapak. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Nggih, Bu, monggo. Ya, berdasarkan observasi yang tadi saya lakukan terhadap Bapak dari percakapan coaching Bapak tadi, percakapan coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coachingnya itu sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Nah, kemudian juga Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching dan juga mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan dan juga sekaligus merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga Bapak sudah memancing-mancing ini, menggali-gali potensi apa ini yang dimiliki tadi ya. Kemudian juga Bapak sudah komitmen, sudah ada kesetaraan, sudah ada tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu Bapak juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi Bapak itu sudah fokus ya, saya lihat sudah sangat fokus kepada coaching. Kemudian juga Bapak sudah melakukan kehadiran penuh dan Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif juga, dan juga sudah berhasil ini mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Pak Amin ingin sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi Pak ya. Nah, kemudian menurut saya itu sudah sangat baik Bapak. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan di pra-observasi tadi, yaitu kompetensi mendengarkan secara penuh. Menurut saya sudah tercapai ini Pak. Kemudian, terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan, Nggih. Iya, sama-sama Bapak. Nah, Pak Amin, ini dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Ada beberapa yang ingin saya kembangkan Bu, nantinya ketika saya harus coaching lagi. Tentunya kan nanti teman-teman juga nanti kita kan sebagai teman juga harus saling membantu Bu. Mungkin ini salah satu hal yang mungkin bisa saya lakukan. Saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan dengan lebih intensif, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan agar coach saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Seperti itu, Ibu. Baik, Bapak.
Semoga kompetensi tersebut yang Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi lain yang mungkin yang menunjang keterampilan coaching Bapak nantinya. Oke, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi nanti saya akan berusaha melaksanakan latihan-latihan untuk melakukan coach ini, sehingga kedepannya nanti saya akan menjadi lebih baik ketika teman-teman meminta saran saya. Seperti itu, Iya. Ibu. Baik, amin ya rabbal alamin. Semoga sesuai dengan harapan ya Pak ya. Kira-kira ada hal Oke, lain Bu. lagi napa mboten yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup, Ibu. Itu sudah sangat luar biasa, Ibu. Oke. Iya. Kalau begitu untuk hari ini sudah cukup Pak ya. Ye. Kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Pak Amin.